rakyat bangsa Papua Barat di wilayah teritori Papua Barat, dari Sorong sampai Merauke, yang mendiami di lembah-lembah, di pedalaman pegunungan Papua, di pesisir pantai, di rawa-rawa, di hutan-hutan. Selamat merayakan dan memperingati Hari Manifesto Politik atau Hari Embrio lahirnya bangsa Papua Barat. 1 Desember 1961 sampai 1 Desember 2020. Umur yang 59 tahun, rakyat Papua terus berjuang. Kami dari Komite Nasional Papua Barat, KNPB Pusat, saya mewakili teman-teman, mewakili rakyat Papua, mewakili mereka yang telah gugur mendahului kita, mewakili mereka yang terus bergerilya, berjuang di luar negeri, mewakili mereka yang bergerilya di hutan rimba West Papua, mewakili mereka yang ada dalam tahanan kolonial, dan mewakili kita yang sedang berjuang secara terbuka. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan kepada seluruh rakyat Papua untuk menghargai dan menghormati, karena kita adalah satu bangsa yang besar. Menghormati sejarah di mana tokoh-tokoh intelektual orang Papua telah melahirkan embrio bangsa, yaitu lagu kebangsaan adalah lagu Hai Tanahku Papua, telah menetapkan wilayah teritori adalah dari Sorong sampai Merauke, telah menetapkan semboyan kita adalah One People, One Soul, dan lain sebagainya. Sehingga 1 Desember itu bukan hari yang kita mengotori dengan berbagai macam kegiatan negatif, tetapi 1 Desember adalah hari yang sakral, hari yang kudus, dan hari yang suci bagi seluruh rakyat Papua, maupun teman-teman yang datang makan dan minum di atas tanah Papua Barat wajib tunduk dan menghormati sebagai hari bersejarah. Maka itu Komite Nasional Papua Barat kami telah mengeluarkan himbauan resmi secara nasional bahwa tanggal 1 Desember tidak ada pengibaran bendera Sang Saka Bintang Fajar atau Bintang Pagi atau Sampari atau Star Morning Star. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada rakyat untuk tenang diri, merenungkan perjuangan ini, dan kita berdoa. Berdoa untuk TPNPB OPM, berdoa untuk KNPB, berdoa untuk ULMP, berdoa untuk NPPB, berdoa untuk WPNCL, berjuang untuk WPLO, dan semua orang, semua pihak yang berjuang untuk pembebasan nasib bangsa ini, kita mendoakan mereka supaya misi kita, misi pembebasan itu bisa terwujud dan kita mencapai hasil dengan baik. Kami membantah semua propaganda dan isu-isu opini yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
terutama di media sosial, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Itu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sekali lagi. Oleh sebab itu, segera hentikan dan diwacanakan di semua kepada rakyat bahwa ada pengibaran bendera ini, bendera itu omong kosong. Dan orang-orang itu jelas dipakai oleh TNI Polri untuk merusak citra dan nama baik bangsa Papua dan juga kemerdekaan yang sedang berjuang dalam eksis dan setia. Oleh sebab itu, ada saatnya untuk kita kibarkan bendera fedora atau bintang pagar atau bintang pagi. Ada saat kita kibarkan bendera itu untuk selamanya, bukan kita sekedar kasih naik terus kasih turun dengan darah-darah, dengan pengorbanan nyawa, dengan penyisiran, dengan penangkapan. Itu kita menguntungkan Indonesia, menguntungkan kolonial, dan menguntungkan oknum-oknum yang mencari makan. Oleh sebab itu, kami tidak bisa jadikan bendera sakral ini seperti lain-lain. Tapi itu bendera sakral. Walaupun hari ini kita tidak kembangkan Ibu Paulu, tetapi bendera itu identitas kita, harga diri bangsa, maka yang melekat dalam sanubari, dalam hati dan yang kami dalam pikiran. Semua identitas, semua atribut negara itu merupakan darah daging dari rakyat Papua yang sedang berjuang. Oleh sebab itu, jangan kita coba-coba menghasut atau memprovokasi secara sepihak kepada rakyat Papua pada umumnya dan lebih khusus rakyat awam di tugas kita hari ini adalah kita menganggarkan mendidik rakyat biar berjuang secara sadar dan mandiri, berbakti dan bersatu melawan sistem penindasan, lawan sistem pembodohan, lawan semua bentuk kejahatan negara Indonesia yang kita lihat detik ini. Musuh kita kemarin lalu ada di jalan besar sana. Kemarin ada di pintu. Hari ini musuh ada sama-sama di satu ruangan. Oleh sebab itu, tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga yang terdidik, sebagai rakyat Papua yang terdidik adalah kita yang pertama adalah lawan diri sendiri. Artinya kita lawan rasa malas, rasa jenuh, rasa malas tahu, rasa angkuh, rasa sombong, rasa iri hati, semua perasaan-perasaan itu kita harus buang. Kita harus optimis, tidak boleh pesimis. Optimis bahwa suatu kelak, suatu saat, tidak lama lagi juga kita akan merebut kembali bangsa Papua atau negara Papua. Itu pasti kita akan merdeka, keluar dari penjajahan, keluar dari penindasan kolonial Indonesia. Yang berikut adalah kita harus lawan orang yang ada di sekitar kita, yaitu mereka yang selalu menjadi mata-mata, mereka yang selalu menjadi informan, mereka yang selalu menjadi banpol. Mereka ini yang disebut dengan Judas, Thomas dan Petrus. Mereka menjadikan isu Papua Merdeka sebagai lahan bisnis mereka. Mereka menjual saudaranya, lalu hasil daripada itu mereka menikmati. Yang hari ini secara terang-terangan kita bisa lihat TNI Polri secara terbuka membentuk BMP,
membentuk elema, membentuk kelompok ini dan kelompok itu, hanya untuk menciptakan konflik horizontal dan juga konflik vertikal. Politik polarisasi ini sudah lama Indonesia sudah bangun sejak dulu, yaitu dengan isu gunung dan pantai. Tapi ya, kami sudah mampu untuk menghapus isu itu dengan ya, mulai kami yang generasi 2000-an ini kita terlihat di kepemimpinan Teis Elway. Itu tidak ada lagi gunung pantai. Semua orang hanya bicara merdeka. Merdeka. Orang gunung, orang pantai, orang danau, orang di hutan, semua bicara merdeka. Tetapi dengan lahirnya otonomi khusus itu sudah. Yang dulunya kita orang Lapago menjadi satu di kota-kotakan. Mepago satu di kota-kotakan. Saireri menjadi satu di kota-kotakan. Bomberai, Hani, semua sudah di kota-kotakan. Itu adalah sistem polarisasi. Sistem yang dia pakai untuk, menurut Jakarta, yang dia mampu, pola yang dia mampu untuk menghancurkan harga diri, martabat rakyat Papua dan juga menghancurkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai sakral, dan menghancurkan identitas bangsa adalah hanya pakai sistem itu melalui kekerasan atau sistem polarisasi, adu domba. Politik itu yang dia pakai hari ini, sampai detik ini dia masih pakai. Sehingga saat ini saat dimana rakyat Papua harus sadar, bangkit, bersatu dan melawan. Komite Nasional Papua Barat sudah lama wacanakan atau kita sudah melahirkan tema sentral, yaitu Mogok Sipil Nasional dalam Kongres Nasional yang kedua. MSN sudah di dalam MSN itu banyak hal yang rakyat harus kerja. MSN bukan berarti kita lawan dengan fisik atau kekerasan atau kita bakar-bakar orang punya rumah, tidak. Tapi kita berjuang secara damai dan bermartabat, secara demokratis. Oleh sebab itu, saya pikir semua rakyat tidak terprovokasi, tidak terhasut dengan segala macam bentuk isu-isu propaganda yang dimainkan oleh negara kolonial Indonesia melalui hegemoni yang juga menghancurkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai kehidupan orang Papua. Saya pikir itu hanya oknum-oknum, 1-2 orang yang mencari makan minum karena dia sudah pemalas, tidak bisa kerja kebun, tidak bisa mencari ikan di laut. Akhirnya dia hanya hidup dengan cara itu. Tetapi rakyat Papua saya pikir sudah terdidik, siap untuk merebut kedaulatan bangsa itu sendiri. Nah, itu hari ini silakan melakukan ibadah sesuai dengan cara dan gaya Melanesia. Ibadah. Apakah engkau mau pergi ibadah di bawah pohon besar, di bawah kaki gunung, di dalam goa, di bawah batu besar? Itu gaya Melanesia. Kita tidak bisa adopsi cara ibadah kita dengan liturgi formal ala Eropa. Tetapi kita tidak beragama, tapi kita punya Tuhan. Kita bertuhan. Sehingga silakan rakyat Papua berdoa dan berpuasa, bertapa dengan cara dan gayamu sendiri untuk Papua merdeka. Sekian dan terima kasih. Dan lagu kebangsaan adalah lagu Hai Tanahku Papua, telah menetapkan wilayah
teritori adalah dari Sorong sampai Merauke, telah menetapkan semboyan kita adalah one people, one soul, dan lain sebagainya. Sehingga 1 Desember itu bukan hari yang kita mengotori dengan berbagai macam kegiatan negatif, tetapi 1 Desember adalah hari yang sakral, hari yang kudus, dan hari yang suci bagi seluruh rakyat Papua, maupun teman-teman yang datang makan dan minum di atas tanah Papua Barat wajib tunduk dan menghormati sebagai hari bersejarah. Maka itu Komite Nasional Papua Barat kami telah mengeluarkan himbauan resmi secara nasional bahwa tanggal 1 Desember tidak ada pengibaran bendera Sang Saka, Bintang Fajar, atau Bintang Pagi, atau Sampari, atau Star Morning Star. Oleh sebab itu, kami menghimbau kepada rakyat untuk tenang diri, merenungkan perjuangan ini, dan kita berdoa. Berdoa untuk TPNPB OPM, berdoa untuk KNPB, berdoa untuk ULMP, berdoa untuk NPPB, berdoa untuk WPNCL, berdoa untuk WPLO, dan semua orang, semua pihak yang berjuang untuk pembebasan nasib bangsa ini, kita mendoakan mereka supaya misi kita, misi pembebasan itu bisa terwujud dan kita mencapai hasil dengan baik. Kami membantah semua propaganda dan isu-isu opini yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama di media sosial, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Itu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sekali lagi. Oleh sebab itu, segera hentikan dan diwacanakan di semua kepada rakyat bahwa ada pengibaran bendera ini, bendera itu omong kosong, dan orang-orang itu jelas dipakai oleh TNI Polri untuk merusak citra dan nama baik bangsa Papua dan juga pejuang kemerdekaan yang sedang berjuang dengan eksis dan setia detik ini. Oleh sebab itu, ada saatnya untuk kita kibarkan bendera Bintang Kejora atau Bintang Fajar atau Bintang Pagi. Ada saatnya kita kibarkan bendera itu untuk selamanya, bukan kita sekedar kasih naik terus kasih turun dengan darah-darah, dengan pengorbanan nyawa, dengan penyisiran, dengan penangkapan. Itu kita menguntungkan, justru menguntungkan Indonesia, menguntungkan kolonial, dan menguntungkan oknum-oknum yang mencari makan. Oleh sebab itu, kami tidak bisa jadikan bendera sakral ini seperti layang-layang. Tapi itu bendera sakral. Walaupun hari ini kita tidak kibarkan di muka umum, tetapi bendera itu identitas kita, harga diri bangsa, maka dia melekat dalam sanubari, dalam hati, dan dia melekat dalam pikiran. Maka semua identitas, semua atribut-atribut negara itu merupakan darah daging dari rakyat Papua yang sedang berjuang itu sendiri. Oleh sebab itu, jangan kita coba-coba menghasut atau memprovokasi secara sepihak kepada rakyat Papua pada umumnya, dan lebih khusus rakyat awam di tanah Papua yang tidak tahu menahu. Tugas kita hari ini adalah kita mengajarkan, mendidik rakyat untuk rakyat itu dia berjuang secara sadar dan mandiri. Dia bangkit dan bersatu untuk melawan sistem penindasan, lawan sistem pembodohan,
lawan semua bentuk kejahatan negara kolonial Indonesia yang kita lihat detik ini. Musuh kita kemarin lalu ada di jalan besar sana. Kemarin ada di pintu. Hari ini musuh ada sama-sama di satu ruangan. Oleh sebab itu, tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga yang terdidik, sebagai rakyat Papua yang terdidik adalah kita yang pertama adalah lawan diri sendiri. Artinya kita lawan rasa malas, rasa jenuh, rasa malas tahu, rasa angkuh, rasa sombong, rasa iri hati, semua perasaan-perasaan itu kita harus buang. Kita harus optimis, tidak boleh pesimis. Optimis bahwa suatu kelak, suatu saat, tidak lama lagi juga kita akan merebut kembali bangsa Papua atau negara Papua. Itu pasti kita akan merdeka, keluar dari penjajahan, keluar dari penindasan kolonial Indonesia. Yang berikut adalah kita harus lawan orang yang ada di sekitar kita, yaitu mereka yang selalu menjadi mata-mata, mereka yang selalu menjadi informan, mereka yang selalu menjadi banpol. Mereka ini yang disebut dengan Judas, Thomas dan Petrus. Mereka menjadikan isu Papua Merdeka sebagai lahan bisnis mereka. Mereka menjual saudaranya, lalu hasil daripada itu mereka menikmati. Yang hari ini secara terang-terangan kita bisa lihat TNI Polri secara terbuka membentuk BMP, membentuk LMA, membentuk kelompok ini dan kelompok itu, hanya untuk menciptakan konflik horizontal dan juga konflik vertikal. Politik polarisasi ini sudah lama Indonesia sudah bangun sejak dulu, yaitu dengan isu gunung dan pantai. Tapi ya, kami sudah mampu untuk menghapus isu itu dengan ya mulai kami yang generasi 2000-an ini kita terlihat di kepemimpinan Teis Ilwai. Itu tidak ada lagi gunung pantai. Semua orang hanya bicara merdeka. Merdeka. Orang gunung, orang pantai, orang danau, orang di hutan, semua bicara merdeka. Tetapi dengan lahirnya otonomi khusus itu sudah. Yang dulunya kita orang Lapago menjadi satu di kota-kotakan, Mepago satu di kota-kotakan, Saireri menjadi satu di kota-kotakan, Bomberai, Haani semua sudah di kota-kotakan. Itu adalah sistem polarisasi, sistem yang dia pakai untuk menurut Jakarta yang dia mampu, pola yang dia mampu untuk menghancurkan harga diri, martabat rakyat Papua dan juga menghancurkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai sakral dan menghancurkan identitas bangsa adalah hanya pakai sistem itu melalui kekerasan atau sistem polarisasi, adu domba. Politik itu yang dia pakai hari ini, sampai detik ini dia masih pakai. Sehingga saat ini saat dimana rakyat Papua harus sadar, bangkit, bersatu dan lawan. Komite Nasional Papua Barat sudah lama wacanakan atau kita sudah melahirkan tema sentral yaitu Mogok Sipil Nasional dalam Kongres Nasional yang kedua. MSN sudah di dalam MSN itu banyak hal yang rakyat harus kerja. MSN bukan berarti kita
lawan dengan fisik atau kekerasan atau kita bakar-bakar orang punya rumah, tidak. Tapi kita berjuang secara damai dan bermartabat, secara demokratis. Oleh sebab itu, saya pikir semua rakyat tidak terprovokasi, tidak terhasut dengan segala macam bentuk isu-isu propaganda yang dimainkan oleh negara kolonial Indonesia melalui hegemoni yang juga menghancurkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai kehidupan orang Papua. Saya pikir itu hanya oknum-oknum, 1-2 orang yang mencari makan minum karena dia sudah pemalas, tidak bisa kerja kebun, tidak bisa mencari ikan di laut. Akhirnya dia hanya hidup dengan cara itu. Tetapi rakyat Papua saya pikir sudah terdidik, siap untuk merebut kedaulatan bangsa itu sendiri. Karena itu hari ini silakan melakukan ibadah sesuai dengan cara dan gaya Melanesia. Ibadah. Apakah engkau mau pergi ibadah di bawah pohon besar, di bawah kaki gunung, di dalam goa, di bawah batu besar? Itu gaya Melanesia. Kita tidak bisa adopsi cara ibadah kita dengan liturgi formal ala Eropa. Tetapi kita tidak beragama, tapi kita punya Tuhan. Kita bertuhan. Sehingga silakan rakyat Papua berdoa dan berpuasa, bertapa dengan cara dan gayamu sendiri untuk Papua merdeka. Sekian dan terima kasih. Hari HUT, lahirnya embrio bangsa Papua Barat atau HUT, Manifesto Politik Bangsa Papua Barat yang ke-59 tahun. Papua merdeka, Papua merdeka. Salam pembebasan nasional, salam revolusi. Kita harus menyatu. Ada konspirasi